Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, hari ini kita akan belajar pelajaran SKI. Tapi sebelum itu, mari kita mulai membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih banyak soleh dan soleha. Semoga pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan ya. Amin. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai. Soleh dan soleha, hari ini kita akan membahas tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama, memulai kegiatan mengamati, bertanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan peserta didik dapat menceritakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kedua, melalui kegiatan mengamati, bertanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan peserta didik dapat menceritakan masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Teman-teman masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Ya, betul, tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah bertepatan tanggal 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di dunia pada tahun Gajah. Nah, teman-teman, kenapa disebut tahun Gajah? Ada yang tahu? Ya, betul, karena pada saat itu terjadi peristiwa diserangnya kota Mekah oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Siti Aminah, ibunda Nabi Muhammad SAW, pernah menceritakan bahwa pada saat melahirkan beliau tidak merasakan sebagaimana biasanya orang melahirkan. Ketika Aminah melahirkan Nabi Muhammad SAW, Abdul Muthalib sedang berada di Ka'bah. Saat itu Abdul Muthalib dikabarkan bahwa cucunya sudah lahir dan kemudian langsung membawa cucunya tersebut ke Ka'bah untuk diberikan nama. Dan pada saat itu Abdul Muthalib memberikan nama cucunya Muhammad, yang artinya orang yang terpuji. Anak-anak, tahukah kalian orang-orang Arab zaman dahulu memiliki tradisi, yaitu menyusukan dan menitipkan bayi-bayi kepada perempuan badia atau dusun di padang pasir. Nah, hal itu juga dilakukan kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah dilahirkan oleh ibunya, Nabi Muhammad SAW disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah selama 3 hari sesudah penyusuan ibu beliau, yaitu Aminah. Suwaibah adalah seorang pelayan Abu Lahab, salah satu dari paman Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW diserahkan kepada seorang perempuan Badiyah yang bernama Halimatus Sa'diyah, yang berasal dari Bani Sa'ad. Tempat tinggalnya tidak jauh dari kota Mekah. Di perkampungan Bani Sa'adlah Nabi Muhammad SAW diasuh dan dibesarkan. Nabi Muhammad SAW dalam asuhan Halimah. Teman-teman, Halimah tinggal di desa Sa'diyah dekat Taif yang terkenal subur dan segar. Suaminya bernama Haris bin Abdul Uzza, yang lebih dikenal dengan sebutan Abu Habsyah. Mereka mempunyai 4 orang anak. Keluarga Halimah sangat menyayangi Nabi Muhammad SAW. Halimah menyusui dan mengasuh Nabi dengan penuh rasa kasih sayang seperti anaknya sendiri.
Setelah disusui selama 2 tahun, Nabi Muhammad SAW dikembalikan kepada ibunya di Mekah. Namun karena di Mekah sedang terjangkit penyakit yang menular, Halimah memohon kepada Aminah dan Abdul Muthalib agar diperbolehkan membawa Nabi Muhammad SAW kembali ke desanya. Dan permohonan itu pun disetujui. Akhirnya Halimah mengurus dan mengasuh Nabi Muhammad sampai berumur 4 tahun. Selama mengurus Nabi Muhammad SAW, keluarga Halimah diberikan banyak keberkahan. Salah satunya adalah berubahnya kambing-kambing mereka yang tadinya kurus menjadi gemuk dan memiliki banyak susu. Pada usia 4 tahun, Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa yang luar biasa, yaitu peristiwa pembelahan dadanya. Ketika beliau dan anak-anak lain sedang menggembala kambing, didatangi oleh malaikat Jibril. Beliau dibawa pergi, lalu dibaringkan dan dibelah dadanya. Malaikat membuang sifat-sifat kotor dan memasukkan sifat-sifat baik ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian beliau diberi cap kenabian di pundaknya. Nabi Muhammad dalam asuhan Aminah. Setelah 4 tahun, Halimah mengasuh Nabi Muhammad dengan berat hati. Ia harus mengembalikan Nabi Muhammad kepada ibunya, yaitu Aminah, di Mekah. Sejak saat itu, Nabi Muhammad diasuh oleh ibu kandungnya. Kemudian Nabi Muhammad pun menjadi anak yang cerdas, sehat, dan sangat menyenangkan. Ketika berumur 6 tahun, Nabi Muhammad SAW diajak ibunya pergi ke kota Yatsrib untuk berziarah ke makam ayahnya dan mengunjungi keluarganya yang tinggal di sana. Dalam perjalanan itu ikut pula Ummu Aiman. Setelah tinggal di Yatsrib selama 1 bulan, mereka bermaksud pulang ke Mekah, namun dalam perjalanan Aisyah sakit parah hingga wafat dan dimakamkan di desa Abwa, yaitu desa yang terletak antara kota Mekah dan Madinah. Nabi Muhammad dalam asuhan Abdul Muthalib. Setelah ditinggal wafat oleh ibundanya, Ummu Aiman membawa Nabi Muhammad SAW pulang ke Mekah untuk menyerahkannya kepada Abdul Muthalib, yaitu kakeknya. Sejak saat itu Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya. Namun pada usia Nabi 8 tahun, Abdul Muthalib meninggal pada usia 80 tahun. Dan sejak saat itu Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Abdul Muthalib, yaitu paman Nabi. Nabi Muhammad dalam asuhan Abu Thalib. Abu Thalib merawat Nabi Muhammad SAW dari umur 8 tahun hingga saat menjadi Rasul. Dan sejak saat itulah Abu Thalib yang merawat dan melindungi Nabi Muhammad dari segala macam mara bahaya. Teman-teman, bagaimana? Apakah kalian sudah paham tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW? Alhamdulillah, terima kasih banyak karena sudah menyimak video ini sampai akhir. Jika kalian sudah paham, kalian bisa mengerjakan tugas hari ini ya. Tugasnya adalah menceritakan kembali kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW dalam bentuk voice note. Setelah itu nanti dikirimkan melalui link yang ibu berikan. Anak-anak, tidak terasa ya pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak anak-anak. Sekian dari ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.